Anda harus melihat ke dalam diri Anda dan melihat apa yang sebenarnya Anda inginkan. Apa yang Anda sukai akan menggunakan kata-kata ini dalam frasa kecil hanya yang kuat dan juga omong kosong. Semua hanya kata-kata sialan. Saya bosan mendengar orang hanya berbicara seperti saat ini. Seseorang mungkin berpikir Tuhan berbicara, Anda akan tahu. Jadi ketika saya berbicara dengan penuh gairah, sama dengan saya berbicara dari pengalaman saya dan bertanya kepada diri saya, penderitaan sampai pria muda ini dengan seorang wanita. Itulah satu-satunya cara saya percaya ini hanya pengalaman saya. Satu-satunya cara Anda akan pergi ke sisi lain dari perjalanan ini adalah Anda harus menderita untuk tumbuh Anda harus menderita. Anda bisa menjadi tipe orang yang sangat selaras dengan nilai-nilai yang Anda miliki dan apa yang sebenarnya Anda inginkan, sehingga ketika perasaan naik Anda dapat memilih untuk bertindak sebagai imbalan bagi kita. Bahkan jika Anda lelah, Anda masih pergi ke gym. Bahkan jika Anda kesal dengan pasangan Anda masih bisa berbicara dengan cara yang suka makan. Anda tidak merasa ingin melakukan kerja keras itu. Anda masih dapat mendorong diri Anda untuk melakukannya dengan perasaan Anda, pilihan kami, perilaku Anda. Dan pikiran Anda selalu menjadi pilihan. Beberapa orang hidup sampai 100 tahun. Mereka memiliki kehidupan yang hebat, memiliki anak-anak yang hebat, dan anak-anak juga pergi kuliah, tetapi di suatu tempat dalam kehidupan mereka, ada suatu titik di mana mereka memiliki keputusan untuk membuat mereka dapat pergi ke kiri atau ke kanan. Di jalan ini ke kiri dengan rute yang mudah, ke kanan adalah sulit rute. Ya, saya tidak mengambil rute yang mudah dan mereka memiliki kehidupan yang baik seperti itu, tetapi untuk kehidupan yang lebih baik akan berada di sisi kanan dan Anda mungkin memiliki 20 tahun rasa sakit dan penderitaan dapat melewatinya, tetapi banyak dari kita mati. Raju menghentikan perjalanan Anda dan saya akan memberitahu orang muda ini bahwa Anda harus memulai perjalanan Anda, dan mereka menyedot banyak orang yang menderita kelelahan pertempuran. Mereka sudah berdiri lama berusaha untuk memecahkan kecanduan percaya pada promosi, berdoa untuk anggota keluarga itu, tetapi belum terjadi. Mereka tidak pernah bermimpi. Mereka masih lajang, berhadapan dengan penyakit, masih berusaha mendapatkan pinjaman. Sekarang mereka lelah. Biarkan saya mendorong Anda. Waktu Anda akan datang. Anda lakukan musim di jalan. Jangan biarkan waktu membicarakannya. Jangan biarkan keputusasaan karena Anda menyerah. Jangan biarkan pikiran negatif meyakinkan Anda untuk menyelesaikan where you are. Anda dilahirkan untuk berhasil menang, untuk menaklukkan semua kesulitan dan memiliki semua fakultas Anda berkembang sepenuhnya. Putuskan. Anda akan melakukannya setiap hari sampai Anda tidak perlu memikirkannya dan Anda tahu secara otomatis melakukannya. Saya jamin ini akan mengubah hidupnya memikirkannya sepanjang hari, karena itu jelas merupakan ide yang akan memberi Anda hasil yang akan menempel. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli di mana Anda berada. Seperti Anda bisa membuka tutup pekerjaan Anda. Jika Anda bertanya-tanya apakah Anda masih memiliki petunjuk dalam hidup Anda, di sini adalah beberapa petunjuk yang akan memberitahu Anda bahwa pemimpin masih menyala jika Anda tidak bersemangat bangun di pagi. Jika Anda duduk-duduk bosan di luar pikiran Anda, jika Anda punya waktu untuk melakukan semua yang diminta orang, Anda mungkin harus berbohong. Jika ketika Anda menceritakan impian Anda kepada semua teman Anda, itu masuk akal bagi mereka. Anda mendapatkan pria kecil Anda. Anda harus bermimpi, seharusnya tidak masuk akal bagi semua orang. Anda harus mengatakan sesuatu untuk membuat orang pergi. Bagaimana Anda akan melakukannya? Saat itulah Anda memimpinya. Dan jika saya adalah Anda, saya lakukan itu. Saya membuka tutupnya. Mereka akan menjadi tantangan. Mereka masih akan menjadi bola lengkungan yang dilemparkan ke saya, tetapi saya tidak bisa menjadi introvert. Saya harus terus keluar karena pada saat Anda tidak nyaman, itulah satu-satunya cara Anda akan tumbuh. Jadi, satu-satunya cara saya menjadi sukses adalah menuju kebenaran yang menyakitkan dan brutal. Itu mengubah saya. Itu memungkinkan saya untuk menjadi hak saya sendiri. Kamu bukan apa-apa. Anda menghadapi ketakutan Anda.
Anda menjadi orang yang Anda inginkan untuk lari dari ketakutan Anda. Anda tidak menjalani hidup Anda, tetapi Anda tidak mendapatkan kebebasan. Anda tidak menjalankan hari ini menjalankan Anda selalu menjadi server, bukan master guys. Kita semua jatuh dalam hidup kawan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan bangkit kembali. Ini bukan pendapat individu genetika. Ini adalah ketekunan yang tidak pernah melihat bahwa saya bertanya kepada Anda jika Anda terus melemparkan kotoran ke dinding. Akhirnya, sesuatu akan tetap tidak pernah menyerah pada apa yang Anda inginkan. Kita membutuhkan kepercayaan, kita perlu percaya ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang percaya apa yang kita percaya dan percaya mulai muncul dan kita percaya mereka dan mereka mempercayai kita. Kami lebih bersedia mengambil risiko. Kami lebih ingin bereksperimen yang membutuhkan kegagalan. Kami lebih ingin menjelajah dan pergi ke suatu tempat begitu. Tidak ada yang pernah pergi sebelumnya dengan keyakinan bahwa jika kita gagal, jika kita tersandung, jika kita berpaling bahwa orang-orang dalam komunitas kita yang kita percayai dan yang percayai kita akan menjaga kita ketika kita pergi, akan menjemput kita ketika kita jatuh, akan membantu kita ketika kita terluka, kita hidup kita tergantung pada itu. Keberanian seseorang yang telah seperti memiliki keberanian tidak peduli apa yang harus percaya pada sesuatu dengan sepenuh hati dan mengikutinya dengan kartu iman karena mereka melihat keputusan hidup terlalu pendek. Tuhan akan menggunakan hal-hal bodoh untuk membingungkan orang bijak. Allah dapat menggunakan manusia tanpa lengan dan kaki untuk menjadi tangan dan kakinya untuk membuktikan bahwa ini bukan tentang Nick yang mengatakan tentang kemampuannya. Ini bukan tentang dia dan kekuatannya dan bagaimana dia berbicara di seluruh dunia dan menggunakan tangannya dengan sangat sebagai gerakan dan bahasa tubuh sementara dia bersemangat mengabar. Ini bukan tentang saya, ini tentang Yesus. Saya tidak menulis cerita saya. Yesus menulis cerita saya. Dia mengenal saya sebelum ini dimulai, dan saya tidak tahu tentang Anda. Tapi ya, ada baiknya memiliki pekerjaan. Adalah baik untuk memiliki hubungan dan menikah dan memiliki anak-anak, itu baik untuk memiliki hal-hal itu. Tetapi sampai Anda menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat Anda, akan selalu ada sesuatu yang hilang yang tidak dapat Anda andalkan karena Anda akan mengecewakan Anda setiap saat hanya karena saya membutuhkannya. Bukan hanya karena ini di depan hatiku untuk pikiranku oleh rahmat Tuhan. Dia menahan saya di bumi, meskipun saya mencoba bunuh diri pada usia 10 tahun. Intimidasi di sekolah saya meyakinkan saya bahwa saya salah. Kami tidak pernah mewujudkan apapun. Betapa bohongnya saat Anda. Itu hanya iblis. Saya katakan hanya iblis karena iblis tidak ada bandingannya dengan Yesus. Saya mendengarkan dorongan yang orang tua saya katakan, tetapi kemudian mendengarkan kebohongan pada saat yang sama. Kebohongan mengatakan, Anda tahu cukup cantik, Nick menyerah begitu saja. Tidak, saya dibuat dengan luar biasa dan menakutkan menurut Mazmur 139 semua Niki. Dia menyerah begitu saja. Tidak, saya tidak dapat melakukan semua hal melalui Kristus yang menguatkan saya. Tapi apa yang kita butuhkan? Kekuatan penyembuhan di dalam dan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan ketika Anda mendengar dering telepon Anda mengambilnya. Oke, ketika Anda kadang-kadang memutar ke surga dan dia merasa seperti dia tidak mengangkat telepon, jangan menutup telepon pada Tuhan. Dia mendengarkan. Saya menutup telepon pada Tuhan karena saya tidak mengerti rencananya. Tuhan berkata melalui orang tua saya, Nick, Allah akan merencanakan untuk hidup Anda. Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya memiliki seluruh rencana di masa depan. Aku seperti tidak mungkin. Tidak ada ras seperti itu. Tidak ada surga. Tidak ada Tuhan. Tuhan melihat rasa sakit di dunia. Jika Tuhan mencintai dunia, dan mengapa Ia membiarkan begitu banyak rasa sakit terjadi di kemudian hari? Anda sadari dalam Alkitab, Tuhan tidak memberikan rasa sakitnya. Tetapi apapun yang musuh coba gunakan untuk hal buruk, Tuhan berubah menjadi baik. Saya tidak bisa melakukan apapun dengan potongan-potongan saya yang rusak, tetapi tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Allah.
Saya telah melihat mukjizat Tuhan mengizinkan hal-hal yang kami tidak mengerti. Apa yang saya ingin Anda tahu, jika Anda memegang Dia, Anda memegang Anda. Jika Anda percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, bahkan ketika Anda tidak dapat berjalan, Anda menggendong Anda ketika Anda tidak mendapatkan keajaiban. Anda masih bisa menjadi keajaiban.